Saya Nadira Isaac. Saya dengan rendah hati ingin memohon maaf kepada PU kerana tercalik dengan isu ini. Tujuan berkongsi gambar itu ialah kebersihan saya untuk posting di IG, posting sama seperti posting-posting saya yang sebelum ni. Tapi mungkin kali ini saya akui kesilapan saya. Ustadz Amin yang terjepit di antara dua selebgram panas dan penghargaan kita. Ustadz Amin dari pencetus Ummah atau PU di Malaysia belum lama ini dikecam karena berpose bersama beberapa selebgram panas seperti Nadira Ishak dan Hartoni atau Hertone Lingom. Sebelumnya ramai diberitakan netizen Malaysia mengecam sebuah foto Ustadz Amin yang diapit oleh dua selebgram panas, yakni Nadira Ishak dan Hartoni. Warga Maya pun menyayangkan kehadiran Ustadz Amin di antara para selebgram itu yang mereka anggap sebagai terlalu mengumbar dan tidak menutup aurat. Semula foto itu diunggah oleh Nadira Ishak di Instagram miliknya pada hari Minggu 18 April 2021. Meskipun foto itu sudah dihapus dan Nadira sendiri sudah meminta maaf, warganet baik di Malaysia maupun di Indonesia masih saja penasaran. Rasa penasaran itu dipicu oleh sosok Nadira, seorang selebgram panas yang selalu tampil menantang dan glamor. Ada yang mengatakan bahwa Ustadz Amin hadir dalam rangka peluncuran produk kecantikan Troyeka milik Nadira. Tetapi ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Ustadz Amin hadir di sana dalam acara penyegaran rohani karena dia diundang oleh Nadira. Acara itu sendiri relevan dan cocok mengingat sekarang ini sedang bulan Ramadan. Dalam pernyataan permintaan maaf, Nadira Ishak mengatakan melalui video IGTV, katanya, "Saya dengan tulus meminta maaf kepada Ustadz Amin karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Saya ingin berterima kasih kepadanya karena telah hadir pada peluncuran perusahaan saya. Dan saya sebenarnya tidak menyadari bahwa foto tersebut akan menjadi masalah yang serius. Ini adalah kesalahanku. Foto itu telah kuhapus demi untuk menghormati Amin. Saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung dengan foto itu, termasuk kepada Amin sendiri." Ustadz Amin sendiri tampak tidak terlalu risau dengan kecaman itu. Sebagaimana dikutip dari World of Buzz, Selasa 20 April 2021, Ustadz Amin merasa tidak membuat kesalahan karena tidak menyentuh para selebgram itu. Ustadz Amin mengaku bahwa pakaian para selebgram itu memang memperlihatkan aurat, dan dia sendiri tidak bisa melarang mereka di depan umum. Ada hal menarik dari pernyataan Ustadz Amin yang kemudian membuat warga netizen Malaysia berbalik menghormati dia. Menurut Ustadz Amin, kehadirannya dalam acara itu adalah karena dia memang diundang untuk memberi ceramah. Bagi Ustadz Amin, ceramah itu adalah dakwah dan dakwah itu sendiri harus dijalankan tanpa dibatasi tempat dan waktu. Dakwah tidak boleh hanya dilakukan dari masjid. Dakwah juga harus bisa dilakukan dari aula, dari surau, dari gang-gang sempit, bahkan dari kelab malam, tempat di mana para selebgram dan selebriti cantik nan panas biasanya bertemu. Ustadz Amin kemudian mengingatkan warga netizen Malaysia bahwa tidaklah cukup menjadi orang yang lantang, tegas, dan galak di media sosial. Sapaan dan pesan religius yang disampaikan lewat tatap muka dan lewat kesempatan-kesempatan khusus seperti kehadirannya di antara para selebgram cantik itu memang juga penting. Kata Amin, "Saya telah membuat cara yang tegas, jadi kali ini kami menggunakan cara yang sopan dan konfrontatif. Kami bukan hanya prajurit keyboard." Ustadz Amin bahkan mengatakan bahwa yang dia lakukan ini bukan kali pertama terjadi di Malaysia.
Dia bahkan terinspirasi dari Ustadz Ebit Leu yang pada tahun 2019 turun langsung ke jalan-jalan serta bertemu dengan para pelacur dan para gai di tempat di mana mereka biasanya nongkrong. Waktu itu meskipun dikritik, Ustadz Ebit Leu tidak gentar karena apa yang dia lakukan, yakni berdakwah di antara para pelacur dan kaum gay, justru membuat banyak dari mereka yang bertobat. Ustadz Amin sendiri menyadari bahwa kehadirannya di antara para selegram itu telah menimbulkan kegaduhan, apalagi sekarang adalah bulan suci Ramadan. Karena itu, dia pun meminta maaf. Meskipun demikian, Ustadz Amin tetap berkeyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu sangat positif dan dapat mengubah hidup banyak orang. Kata dia, kami tidak pernah mendukung dan menyetujui pekerjaan untuk mereka. Namun, teguran tatap muka negosiasi kesopanan untuk kembali ke jalan paling bawah sangat dituntut dalam Islam. Permintaan maaf, klarifikasi, dan penjelasan Ustadz Amin ini justru memicu dukungan warganet di Malaysia. Sikap mengkritik dan mengecam justru berbalik menjadi dukungan. Ini nampak dari postingan beberapa warga netizen di akun media sosial mereka. Akun Kaki Foto berkomentar demikian, Ustadz, teruslah berbuat baik, berikan nasihat yang baik meskipun banyak cobaan dan rintangan. Sudah cukup bahwa Tuhan mengenal Anda lebih baik dari siapapun. Kami selalu mendukung. Kemudian akun Wanafi Yad mengatakan, saya harap kalian terus berdakwah Ustadz. Sulit untuk menemukan seorang pengkhotbah yang berani turun ke lapangan untuk menemui sekelompok orang ini. Padahal ada banyak sekali yang seperti mereka. Kemudian akun Baizura Osman mengatakan, untuk memuaskan hati semua pihak itu susah Ustaz. Apalagi zaman viral seperti ini. Yang penting Tuhan tahu niat kita. Penilaian dia yang paling adil, maksudnya Tuhan. Terus dakwah Ustaz. Kemudian ada juga akun Haris Damin mengatakan, Ustaz telah melakukan hal yang benar. Itu adalah kelompok sasaran dakwah. Mengapa dakwah hanya kepada kelompok non-sasaran dakwah seperti jemaah di masjid? Kan memang mereka sudah taat dan rajin ke rumah Allah. Pendekatannya harus beda untuk kelompok yang suka ke klub malam. Yang terbaik ya Ustadz, pertahankanlah Ustadz. Di Indonesia apa yang dilakukan oleh Ustadz Amin dari pencetus ummah ini bukan hal yang baru. Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang keren dengan nama Ustadz Miftah telah berdakwah di klub malam, di kafe-kafe, dan di salon-salon plus-plus di Yogyakarta sejak tahun 2006. Dengan kata lain adalah bagian integral dari pemimpin agama, ustadz, guru-guru agama, dan semacamnya untuk aktif mengabarkan kebaikan dan mendorong manusia supaya berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu para guru agama, para ustadz, pemimpin agama, dan seterusnya memang harus proaktif datang dan menemui umat di tempat mereka berada dan di tempat mereka bekerja. Ustadz Amin, Ustadz Miftah, dan banyak guru agama lainnya juga mengingatkan kita untuk mengabarkan hal baik, jalan hidup yang benar tanpa harus memaksa dan tanpa harus menggunakan kekerasan. Dan terutama orang yang sedang berada di jalan yang selama ini kita anggap sebagai salah, misalnya pelacuran, panti pijat, kelab malam, dan seterusnya, mereka lah yang akan memutuskan sendiri apakah mau mengubah hidupnya atau tidak. Kita patut bersyukur memiliki ustadz seperti Ustadz Amin, Ustadz Miftah, dan mungkin banyak ustadz dan guru agama lainnya yang belum muncul ke publik. Teruslah berdakwah para ustadz, para guru agama, Anda semua diberkati oleh Tuhan.